Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam renungan malam di hari ini, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, yaitu dari 2 Korintus pasal 9 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Namun sebelum kita lebih jauh untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Bapa, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, kuasai kami, mampukan kami, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang mau senantiasa untuk menyebarkan kebaikan dan juga menjadi terang dimanapun kami boleh berada. Untuk itu berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan dan juga untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Surat 2 Korintus pasal 9 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, firman Tuhan. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu, aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita bacakan. Terpujilah Kristus, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu dalam renungan malam secara virtual melalui channel YouTube GPB Bukit Harapan Surabaya ini. Kiranya melalui setiap perenungan-perenungan yang boleh senantiasa kita dengarkan bersama-sama dan juga kita renungkan di setiap pagi dan juga malam, dapat semakin menguatkan kita, dapat semakin memberikan kita kepercayaan yang penuh untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Pada malam hari ini, perenungan kita dalam Sabda Bina Umat diberikan tema yaitu motivasi. Motivasi. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mendengar kata motivasi pasti sudah tidak asing bagi kita. Banyak dari kita yang mungkin mencari kata-kata motivasi di internet, di channel YouTube, dan juga di berbagai macam akun-akun lain seperti Facebook dan juga Instagram. Tujuannya adalah supaya semakin menguatkan kita ketika kita membacakan kata-kata motivasi ataupun mendengarkan seseorang menyampaikan kata-kata motivasi. Pasti membuat kita semakin, wah, ternyata saya perlu untuk melakukan ini. Membuat semangat kita semakin kuat lagi. Pasti Bapak, Ibu, dan Saudara dan juga saya memiliki sosok yang menjadi motivasi kita untuk dapat lebih baik lagi ke depannya. Mungkin saja seperti yang saya katakan tadi, banyak yang mencari pesan-pesan motivasi seperti kata-kata ataupun di channel YouTube salah seseorang yang membuat kita semakin termotivasi, yang mungkin saja setiap hari bisa kita dengarkan. Baik itu melalui di channel YouTube video, bahkan dari podcast, dari radio, dan juga dari kata-kata yang ada di internet dan juga di majalah dan buku-buku lainnya. Mungkin ada yang menjadikan keluarganya sebagai motivasinya, supaya ia dapat bekerja dengan lebih giat lagi, dapat memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Baik itu sebagai seorang istri, ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anak dan suaminya, baik itu sebagai seorang suami yang ingin memberikan yang terbaik bagi istri dan juga anak-anaknya. Bahkan bagi anak-anak yang ingin melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati kedua orang tuanya, kepada ayah, ibu, dan juga semua keluarganya. Setiap kita memiliki sosok yang menjadi motivasi kita. Dan sebagai umat yang percaya, sosok yang paling terutama yang harus kita jadikan motivasi adalah Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Kita tidak dipaksakan
untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai motivasi kita. Tetapi alangkah lebih baiknya lagi jikalau Tuhan Yesus benar-benar menjadi sosok yang memotivasi kita. Sebab dari semua yang Tuhan Yesus lakukan, tindakannya, perbuatannya, perkataannya, semuanya benar-benar dapat menjadi motivasi bagi kita. Bahkan menjadi penguatan dikala kita sedang mengalami kesedihan, kekhawatiran, bahkan keraguan dalam hidup kita. Ketika kita mau membaca Alkitab, kita mau mencari kebenaran firman Tuhan, pasti kita akan menemukan fakta bahwa ternyata selama ini Tuhan telah menyertai kita. Dalam suka dan duka kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sama halnya ketika kita mungkin ingin mencari kata-kata motivasi, pesan-pesan motivasi di internet, dan juga mari kita lakukan itu juga untuk mencari kata-kata motivasi, kata-kata mutiara melalui kebenaran firman Tuhan, yaitu dari Alkitab. Dan juga sekarang ada banyak sekali pesan-pesan motivasi dari kutipan-kutipan Alkitab yang dapat kita jadikan bahan perenungan pribadi kita dan juga kita baca untuk memberikan penguatan bagi diri kita sendiri. Nah, untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, teks Alkitab ataupun bacaan kita di malam hari ini mengisahkan bagaimana kisah Rasul Paulus yang memotivasi orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus untuk memberi dengan sukacita. Nah, bacaan kita pun berhubungan dengan perenungan kita di pagi hari tadi, yang menyatakan bahwa jikalau kita mau untuk memiliki kerelaan hati yang tulus dan juga ikhlas, maka pasti kita akan mendapatkan suatu anugerah yang tersendiri bagi diri kita. Kita akan merasakan kesenangan yang tersendiri, kebahagiaan yang tersendiri, karena kita mau selalu melakukan segala sesuatu dengan rela, dengan ikhlas, dengan tulus. Dan juga itu menjadi sebagai suatu bentuk ungkapan syukur kita. Nah, inilah yang menjadi motivasi bagi jemaat-jemaat yang ada di Korintus pada masa itu. Mereka menjadikan Rasul Paulus sebagai motivasi mereka, sebab Rasul Paulus memang benar-benar melakukan apa yang terbaik untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Dan Rasul Paulus pun ketika telah dianggap menjadi motivasi bagi banyak orang, ia tidak bermegah atas dirinya. Ia tidak menyombongkan dirinya atas pencapaiannya itu, tetapi ia menyampaikan bahwa apa yang telah ia perbuat itu semuanya karena pertolongan Tuhan, sehingga umat pun tetap percaya bahwa walaupun mereka menjadikan Rasul Paulus sebagai motivasinya, tetapi motivasi yang terutama dari mereka adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, pertanyaan reflektif bagi kita sekalian yaitu, mengapa manusia memiliki keterbatasan? Sebagai manusia yang masih tinggal di dunia ini, kita tidak selalu berada dalam kondisi yang baik dan yang sempurna, dan pastinya memiliki pergumulan pribadi masing-masing. Akibatnya, kepedulian terhadap sesama semakin berkurang. Bahkan, kita lebih mementingkan diri kita sendiri untuk menyadarkan kembali akan jati diri kita sebagai umat Kristen, sebagai umat yang percaya, sebagai umat yang harusnya menyebarkan kasih, tidak mementingkan diri sendiri, dan juga sebagai makhluk sosial yang harus beradaptasi dengan satu dengan yang lainnya. Maka kita perlu mendapatkan motivasi. Ada manusia yang dapat memotivasi dirinya sendiri, ada juga manusia yang membutuhkan motivasi dari sesamanya, baik itu dari keluarga, dari kerabat, dan juga dari pesan-pesan dan juga kata-kata motivasi dari internet dan juga lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu, manusia yang beriman kepada Tuhan Yesus seharusnya dapat memotivasi dirinya dan juga sesamanya. Tidak mementingkan dirinya sendiri. Sekali lagi, sebagai umat yang percaya, kita dituntut untuk tidak memikirkan diri kita sendiri, tetapi baiklah kita juga memikirkan keberadaan sesama kita. Bukan berarti bahwa kita harus memikirkan mereka sehingga kita melupakan diri kita. Tetapi kita juga harus memotivasi diri sendiri, lalu kita memotivasi juga sesama kita untuk melakukan tugas panggilan serta pengutusan di tengah-tengah kesulitan hidup yang sedang terjadi saat ini. Untuk menjadi sosok yang dapat memotivasi tentu tidaklah mudah.
Mungkin saja ada yang beranggapan bahwa mengapa sih saya harus menjadi motivasi bagi orang lain, saya harus memberikan semangat bagi orang lain, sedangkan saya sendiri berada dalam pergumulan kehidupan. Nah, pertanyaan ini kemudian dapat menjadi pertanyaan refleksi bagi kita sekalian, yaitu mau menyadarkan kita bahwa apakah kita sudah mensyukuri kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah mensyukuri berkat Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah setiap hari, setiap detik dalam kehidupan kita, kita selalu berada dalam pergumulan? Kita selalu berada dalam penderitaan? Apakah kita selalu mengalami hal itu? Tentu jawabannya adalah tidak. Karena pasti di balik pergumulan kehidupan, kita juga tetap akan merasakan kebahagiaan. Yaitu ketika misalnya kita melihat keluarga kita melihat mereka sangat berbahagia, sangat tertawa. Walaupun hidup dalam kesederhanaan, tetapi kita dapat tertawa dengan bergembira, menikmati dan juga mensyukuri kebaikan Tuhan. Kita boleh bangun, kita boleh menikmati berkat Tuhan melalui makanan dan minuman yang dapat dihidangkan di kediaman kita masing-masing. Walaupun tidak seberapa, tapi kita patut mensyukurinya itu. Inilah yang dikatakan bahwa jikalau kita menjadi umat yang percaya kepada Tuhan, umat yang beriman kepada Tuhan, pasti kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tahu untuk mengucap syukur. Sebab jikalau kita pandai untuk mengucap syukur, pasti kita akan mampu untuk melewati semua yang kita hadapi, pergumulan kehidupan kita, dengan selalu percaya, dengan selalu mensyukurinya, bahwa di balik kesedihan, di balik ketegangan hidup, di balik kekhawatiran, ketakutan, tetap ada masa di mana kita berbahagia. Baik itu kita berbahagia karena pencapaian kita yang mungkin tidak seberapa, tetapi kita dapat berbahagia. Walaupun ketika kita melihat orang-orang yang kita sayangi, itu juga dapat membuat kita bahagia. Dan tentu kita berbahagia karena Tuhan masih memberikan kita kehidupan, masih memberikan kita kesempatan untuk dapat hidup dan juga melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan mari kita jadikan Tuhan Yesus sebagai motivasi kita, menjadikannya sebagai sosok yang pantas untuk kita teladani. Sebab apa yang dilakukan Tuhan Yesus memang pantas untuk kita teladani. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita boleh berserah kepada Tuhan, pasti Roh Kudus Tuhan akan turut bekerja untuk menjadikan kita, memberitahukan kita apa yang harus kita lakukan, apa yang terbaik, dan juga membuat kita selalu dekat kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kita motivasi, memberikan kita semangat yang penuh bahwa dengan keberadaan kita di dunia ini, ketika kita boleh bangun, ketika kita boleh beraktivitas, itu semua adalah karunia Tuhan, adalah berkat Tuhan. Maka baiklah kita pun menjadikannya sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan kita melakukan berbagai kebaikan, menjadi motivasi bagi diri kita sendiri, bahkan memberikan motivasi atau memberikan semangat bagi sesama kita yang sedang dalam pergumulan kehidupan, yang sedang dalam kekhawatiran hidup. Baiklah kita saling mendukung dan juga saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kiranya firman Tuhan ini memampukan kita dan juga menguatkan kita untuk menjalani hari-hari ke depannya. Tuhan berkati kita sekalian. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan bahwa setiap apa yang boleh kami lewati di hari ini, baik itu suka dan duka, semuanya jikalau kami maknai dan kami syukuri, akan menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang mampu untuk melewati setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Dan tentu kami percaya bahwa Tuhan tetap tidak akan meninggalkan kami. Untuk itu kami bersyukur atas semua kebaikan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Dan pada malam ini ya Tuhan, kami akan tertidur. Tolong jaga lindungi kami, supaya kami boleh tidur dengan nyenyak, dan besok pagi, dengan perkenaan Tuhan, kami boleh bangun untuk melanjutkan aktivitas kami, untuk melanjutkan setiap rencana-rencana demi masa depan kami, untuk melanjutkan pekerjaan pendidikan kami,
Kiranya Tuhan yang menyertai setiap apa yang akan kami rencanakan ke depannya Tuhan, dan turut campur tangan di dalamnya. Sehingga apa yang telah kami rencanakan semuanya boleh berjalan dengan baik, dan tentu nama Tuhan tetap kami puji dan kami permuliakan. Untuk itu senantiasa berkati kami Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Ini doa kami, ini syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, demikianlah perenungan firman Tuhan di malam hari ini. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini kita boleh semakin dikuatkan, semakin semangat untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai motivasi terutama kita untuk melakukan kehidupan ini, untuk melakukan yang terbaik, melakukan kebaikan, dan juga melakukan kasih kepada diri sendiri dan juga kepada sesama kita. Selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan, Tuhan berkati kita sekalian.